membuka pertama dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita, ibu-ibu perhatikan, coba kita perhatikan Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah pernyataan dan surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu ternyata secara rata-rata, secara finansial lebih daripada jemaat-jemaat yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka adalah orang yang selalu menunda-nunda memberi persembahan. Sebenarnya mereka sudah berniat tahun yang lalu, tetapi sampai tahun disebut oleh Paulus itu mereka belum melaksanakan. Begitulah jerat uang itu. Akhirnya dia harus berbicara tentang jemaat di Makedonia. Dan itulah inti dari persembahan di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama mengajarkan kita tentang persembahan. Persembahan itu adalah rasa hormat kita kepada Tuhan. Tidak benar orang yang menghormati Tuhan lalu dia biasa-biasa saja kepada Tuhan. Jadi jangan kita pernah membela diri dalam hal itu. Tuhan sudah katakan itu memang harus diberikan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak jenis persembahan di dalam perjanjian lama. Banyak sekali. Kalau kita perhatikan satu persatu, misalnya persembahan atau korban dalam perjanjian lama dia katakan, Bikurim. Apa itu? Yakni ucapan syukur atas berkat Tuhan terhadap semua usaha dari bangsa Israel berupa buah pertama dari tumbuhan mereka. Jadi mereka disuruh untuk memberi buah-buah kalau mereka adalah pertanian. Jadi diberikan itu kepada Tuhan. Jadi mereka itu selalu memberikan buah sulung. Jadi ini namanya buah sulung. Yang pertama, bagaimana yang tidak menjual, yang tidak menanam buah? Bagi mereka itu ada yang sampai mempraktekkan misalnya hasil pertama. Mereka memang persembahkan itu kepada Tuhan. Dan itu dibuat menjadi peraturan yang tetap. Coba kita perhatikan nanti. Akhirnya kita mengerti itu di dalam perjanjian baru lebih luas daripada itu. Tetapi mengapa mereka diharuskan melakukan itu? Supaya mereka sadar semua yang mereka terima itu tidaklah mereka terima begitu saja. Tetapi itu adalah campur tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan itu. Suatu ketika mereka lalai dengan itu. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Memang terjadi kemelorotan termasuk ekonomi. Ya, itu terjadi nanti dibicarakan oleh kitab Yehezekiel. Sampai-sampai para imam pun tidak bisa lagi melakukan tugasnya di bait Allah karena tidak ada yang peduli. Lalu pelayanan di bait Allah kosong. Tidak ada. Itu terjadi dan itu makanya digariskan dan diharuskan di dalam perjanjian lama. Khatat, apa itu? Yakni korban penghapus dosa dan juga disebut sebagai aisyam, korban penebus salah. Yakni bila mana seorang bersalah karena dianggap najis dari segi upacara agama atau berbuat dosa secara tidak sengaja. Jadi kalau ada salah nggak boleh begitu saja, minta ampun, harus membawa. Apakah itu domba, apakah yang lain, harus dibawa itu kepada imam. Bahwa dia salah. Apa itu salah karena hanya membunuh? Tidak. Misalnya berbohong, misalnya pikirannya sempat salah. Itu semua digariskan supaya dilakukan persembahan seperti itu. Mika yakni korban sajian sebagai rasa syukur yang diberikan demi kemauan baik sebagai pengganti keseluruhan dirinya. Kita teruskan aja. Olah yakni korban bakaran sebagai lambang penderitaan sebagai hukuman karena dosa yang ditanggungkan atasnya. Dengan makna membersihkan kehidupan orang yang memberi korban dalam ketaatan sebagai bau-bauan yang harum bagi Allah. Zafak dan salamin yakni korban perdamaian atau korban keselamatan berupa pernyataan syukur atau sukarela kepada Allah. Nanti kita persembahan persepuluhan berupa persembahan khusus yakni 1/10 dari penghasilan umat Israel diberikan kepada imam dan perlengkapan bait suci. Itu dalam perjanjian lama. Ibu-ibu mengapa begitu? Itu bisa domba, bisa lembu, bisa buah-buahan, bisa itu minyak yang sudah diramu sedemikian dan semua bahan-bahannya itu harus nomor 1. Jadi minyak narwastu itu, minyak yang disajikan kepada Tuhan itu menjadi wangi-wangian itu harus nomor 1. Dan itu digariskan harus dilakukan. Lalu praktek ini menjadi salah. Dari semula Tuhan sudah mengatakan di dalam unsur keharusan itu harus ada kasih. Orang memperdebatkan mengapa persembahan Kain tidak diterima. Sering sekali kita katakan, ya karena tidak lurus asapnya. Atau mungkin itu hanya tanda ya. Kok tahu mereka persembahan Kain tidak diterima? Ya persembahan Habil itu lurus. Lalu persembahan Kain itu bengkok-bengkok. Saya hanya memberitahu kepada ibu-ibu tidak ada tercatat dalam Alkitab itu ya. Mungkin saja tafsiran orang. Dari mana pula orang tahu Kain punya tidak diterima Tuhan? Ya, mereng-mereng asapnya itu katanya. Ya, apakah mereng atau tidak dijelas, tidak ada disebut dalam Alkitab. Tetapi yang jelas dikatakan ketika Kain marah, mengapa
Mengapa hatimu resah? Mengapa engkau marah? Sekiranya engkau baik hatimu, engkau akan cerah wajahmu. Sekiranya baik engkau mempersembahkan persembahan itu, maka diterima Tuhan. Ada juga yang menafsir itu, ya kan? Bahkan orang Injili pun menafsir itu. Karena Habil mempersembahkan domba, memang domba lah yang diinginkan Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan buah-buahan. Tidak ada itu dalam Alkitab, bukan itu. Ya memang Kain punya tumbuh-tumbuhan, dia memang menanam. Kain menanam tumbuh-tumbuhan. Lalu itulah yang dipersembahkan dan disebut di situ korban juga. Tetapi apa? Hatinya. Itulah yang menjadi masalah di dalam perjanjian lama. Apakah mereka masih melakukan praktek yang 7 tadi itu? Iya, mereka lakukan. Tetapi hati mereka bukan lagi karena mencintai Tuhan. Sudah seperti karena terjadi begitu saja. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Maka Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya itu, aku muak dengan persembahan-persembahan. Bayangkan, mau muntah dia dengan persembahan-persembahan. Yang tadinya adalah persembahan yang menjadi harum-haruman. Bau-bau yang enak, menyenangkan hati Tuhan katanya. Bau-bauan itu tentu bukan aromanya itu, tetapi dia melihat semua para hamba-hambanya itu senang memberikan hormat kepada Tuhannya. Itulah bau-bauan itu. Tetapi bagi mereka tentu perlu ada satu bentuk yang terlihat. Maka mereka membakar semua apa yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan melihat, iya, karena mereka mencintai aku dan menghormatiku. Selalu dua itu, mencintai dan menghormati Tuhan itu harus selalu ada di dalam unsur mempersembahkan. Dia melihat, dia senang dengan itu. Tetapi ketika mereka membakar hal yang sama, lemak yang sama, jenis yang sama dengan wangian yang saya katakan tadi, persis tidak ada dikurangi kualitasnya. Mengapa sekarang Tuhan muak? Mengapa sekarang Tuhan mau muntah? Hati mereka di dalam memberi tidaklah dalam rangka memuliakan dan menghormati Tuhan. Maka gambaran untuk kita dengan Tuhan sering sekali dengan seorang anak dengan bapaknya. Mengapa seorang anak melakukan apa yang diperintahkan bapaknya? Satu, memang dia segan. Tetapi bukan hanya segan semata, dia mencintai bapaknya. Maka dengan senang hati, katanya bapak. Tapi dia menghormati. Besok walaupun dimarahi papanya dia, bukan berarti jadi musuhan mereka besok. Kita dengan Tuhan harus hormat. Seperti anak menghormati orang tuanya, bahkan lebih lagi. Tetapi juga jangan karena hormat seperti bos yang otoriter dengan anak buah yang dipaksa saja turun. Itu pun Tuhan tidak ingini. Tetapi karena mengasihi. Itulah perjanjian baru. Apakah yang ini semua praktek ini dilakukan? Waduh, ibu-ibu, repot kalilah kita ini sekarang ini. Jadi udah enak kali kita mempersembahkan sesuatu. Harus buat ini, umurnya harus begini, bentuknya harus begini, jamnya harus pada saat ini. Semua itu repot sekali. Hidup mereka itu bisa 80 atau 50 ke 60% hanya untuk mengurusi persembahan itu. Saya tidak sedang menghina kita ya. Agak-agak coba kalau ibu-ibu pergi ke Bali, tanyalah mereka, hampir semua setiap hari mereka harus membuat itu. Nikmat apa yang ibu dustakan sekarang ini coba? Korbannya Yesus sendiri dipotong, berdarah, habis semua, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, tersalib lagi untukmu, dan akulah jalannya, kata Tuhan. Maka sekarang kita didorong mengasihi Allah yang demikian. Tuhan yang telah
telah membebaskanmu dari dosamu, yang harusnya masuk ke neraka, yang harusnya menahan semua derita, bahkan ancaman-ancaman di dunia ini banyak sekali. Kita tidak tahu ini. Itu Tuhan katakan itu anakku itu mau apa ini, awasi, jagai itu. Malaikat-malaikat pagari semua itu ya. Punya dibuat dulu visualisasinya supaya kita tahu. Tahukah ibu-ibu, mataku tertuju kepadamu, kata Tuhan. Apakah kurangnya kita untuk tidak mengasihi Allah yang demikian? Maka dalam perjanjian baru, saya sudah jelaskan itu. Ada beberapa persembahan yang disebut. Persembahan dalam konsep perjanjian baru menjadi berbeda, tidak lagi sebagai korban, melainkan sebagai rasa syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan kita, atas penebusan dosa tersebut. Jadi ibu-ibu tidak perlu saban tahun, saban bulan membawa domba, bawa ini segala macam, enggak. Sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu. Tetapi sekarang aku bersyukur. Lalu pikir-pikir, apakah bebannya jadi lebih berkurang? Sebenarnya tidak. Kualitasnya meningkat. Karena persembahkanlah tubuhmu sekarang. Jadi bukan lagi domba, tapi persembahkan tubuhmu, tahu, totalitas. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dirinya adalah miliknya masih, hartanya, kepintarannya masih miliknya, hati-hati, belum ibu-ibu belum persembahkan seluruhnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Sekarang tubuh kita ini menjadi miliknya, menjadi otoritas terhadap kita adalah Allah. Kita tidak memiliki lagi sebenarnya. Aku tidak ada lagi, kata Paulus. Aku sudah tidak ada lagi. Tuhanlah segala-galanya. Maka nyawa, suatu saat mungkin saja nyawa kita akan harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Tapi Matius 10 ayat 13, Lukas dan seterusnya, nanti masih bisa dilihat ini ya, karena kita harus percepat di sini. Nyawa boleh kita pertahankan. Apalagi tubuh, saya sudah katakan tadi, seluruh tubuh kita. Apalagi persembahan hati dan mulut. Kitab Efesus menuliskan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, dengan puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itulah persembahanmu. Itu nanti dikatakan. Alkitab juga mengingatkan dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, mulut kita jangan digunakan untuk hal-hal yang mencela nama Tuhan. Memuji dan memberkati. Itulah hati dan mulut kita. Di dalam hati kita memang tulus. Semalam kami mendapat semalam Pak Tobing berbicara tentang tulus. Dari awal dia sudah kata, maaf ya mungkin terlalu keras ini ya, maaf ya terlalu keras. Iya, memang kata tulus itu harus sampai menjelimit di dalam hati kita, harus sampai dicubit itu hati kita, baru kita mengerti. Tulus, tidak ada yang lain bercampur. Begitulah beliau mengatakan. Ketulusan kita dimulai dari apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Dia telah memberikan segala-galanya. Lalu kita diminta untuk membuat segala sesuatu yang kita perbuat ini, dedikasi kita, karya kita, itu di dalam ketulusan. Tulus, tidak bercampur dengan apapun. Motivasinya adalah hanya untuk Tuhan. Maka orang yang tulus, walaupun tidak dihormati, enggak masalah kali begitu. Orang karena untuk Tuhan kok, enggak ada penghormatan, enggak ada apresiasi, udah capek-capek. Itu enggak tulus. Berarti ibu-ibu masih mengharapkan sesuatu untuk ibu. Lalu bahkan dicela pun bagi dia itu enggak apa-apa. Itu kan bagian Tuhan. Persembahan waktu dan tenaga. Ya lihat aja nanti ya apanya. Persembahan materi. Ini mungkin yang akan kita bahas ini. Maka satu keteladanan dalam memberi dalam 2 Korintus
pasal 8 ayat 1 sampai 15. Coba kita perhatikan. Memberi adalah suatu anugerah. Itu ayat yang pertama yang kita baca tadi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Perhatikan. Apa ini dalam memberi ini? Jadi memberi itu bukan beban, tapi anugerah. Kalau ibu-ibu kita semua diberikan kesempatan untuk memberi, terimalah itu sukacita, karena itu adalah anugerah. Anugerah bagi kita adalah diberi terus, itulah anugerah. Itu membuat kita senyum, gampang tersenyum. Tetapi ketika diberikan beban, janganlah. Walau kalau kita ini diberikan beban, berarti Tuhan mempercayakan ini bagi saya. Saya ambil bagian, amin. Perhatikan. Kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Rupanya jemaat di Makedonia itu mendapat anugerah, bukan beban. Apa itu? Ikut serta di dalam penanggulangan segala sesuatu, pelayanan Paulus. Memberi bukan beban, tetapi anugerah. Kalau ibu-ibu diberikan kesempatan untuk memberi, bersukacitalah. Jangan jadi merungut-rungut. Kalau bersungut-sungut berarti apa? Bukan anugerah dong. Enak nggak diberikan anugerah keselamatan? Bersukacita? Ya memang begitu menyambut anugerah. Bukan bersungut-sungut. Mana ada orang bersungut-sungut menyambut anugerah? Terbalik ya? Dari mana konsepnya ini? Begitulah Alkitab kita menjelaskan. Dan kita akan mengerti lebih berbahagia memberi daripada susah dimengerti kalau belum diterapkan bahwa memberi itu adalah anugerah. Memberi di masa sulit. Perhatikan kondisi mereka. Kondisi mereka dalam berbagai pencobaan dan sangat miskin. Ayat 2, nanti masih akan kita lihat itu, ada saya buat khusus ayatnya. Tapi ini ayat 2, PA dulu kita sebentar. Kondisi mereka berbagai pencobaan. Para penafsir berkata kemungkinan mereka baru saja mengalami bencana alam. Tidak dijelaskan, tetapi apa pencobaan-pencobaan itu? Pencobaan itu kemungkinan mereka baru saja mengalami bencana alam. Bukan karena bencana alam itu saja. Dari tadinya pun mereka adalah tidak golongan orang-orang yang kaya, orang-orang miskinnya mereka. Dan Paulus sengaja mengambil ini diperbandingkan dengan jemaat di Korintus. Karena itu maksudnya. Aku tidak sedang mempermalukan kalian ya, tetapi supaya kalian tahu, kalian ini kaya. Bisa memberi. Tapi simpan terus, kata Paulus. Udah tahun yang lalu pun kalian berjanji. Sampai sekarang belum. Nah, nanti ada nasihat khusus kepada itu. Supaya kita bisa keluar dari hal-hal demikian. Mereka kaya dalam kemurahan sehingga memberi melampaui kemampuan mereka. 2 kali disebut itu. Kami pun tidak menduga bahwa sampai sebegitu besarnya. Tidak diberitahu. Mungkin tetap saja lebih banyaknya pemberian daripada Korintus, mungkin. Tetapi dari segi nominal, Paulus sendiri tidak menyangka. Aduh, orang-orang miskin baru saja kecelakaan, sudah memberi begini. Kamu tenang-tenang kaya. Jemaat di Korintus itu disebut oleh Paulus kaya. Sampai sekarang belum. Ini keberanian dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya menyadari bahwa Paulus telah mempertunjukkan hidupnya kepada mereka. Apakah jemaat di Korintus ini menjadi sakit hati? Ini kan sedikit agak-agak mempermalukan jemaat. Tidak. Nyatanya mereka itu berubah. Dan itulah apa yang kita khotbahkan ini. Memberi dengan kerelaan. Walaupun begitu, mereka tidak pernah karena dipaksa-paksa. Bahkan saya kata, ada enggak? Oh ya, itu saya gabungkan aja ya.
mendesak, menyodorkan diri untuk membantu. Nanti akan kita lihat. Nampaknya Paulus seperti, jadi kan banyak jemaat ya kan, banyak jemaat. Nampaknya Paulus diam-diam kepada mereka, nggak memberitahukan beban ini, dilangkahinya. Jadi kepada jemaat yang lain diberitahu. Jemaat di Makedonia ini nampaknya dilangkahi oleh Paulus. Kenapa? Tahu Paulus, baru lagi, kalau benar itu ya, baru lagi bencana alam. Atau nggak usah bencana alam, baru lagi mengalami berbagai pencobaan. Supaya entah apapun itu ya. Lalu miskin-miskin. Dalam pikiran Paulus, udahlah dilangkahi aja dulu ini jemaat Makedonia ini. Marah mereka, marah. Maka kata mendesak, Paulus, kenapa kami tidak diikutkan? Itu kata mendesak itu, mereka protes. Mendesak, menyodorkan diri untuk ikut membantu. Memberi diri kepada Allah dan kepada hambanya. Konsep persembahan dan perpuluhan juga, ibu-ibu, itu adalah supaya apa? Imam-imam bisa hidup. Jadi nggak usah cemburu kalau hamba-hamba Tuhan juga bisa hidup, bisa enak hidupnya. Nggak usah cemburu. Memang begitu maksud Tuhan, ya. Memang begitu. Dan saya pas jaminkan di yayasan kita ini tidak ada yang mau bermewah-mewahan hamba-hamba Tuhannya kok, ya kan? Apa yang ada? Nah ini ketua yayasan, ini rumah saya, mobil saya, sepeda motor saya pun belum ada sampai saat ini. Itulah contoh. Tapi bersuka cita, nggak pernah saya membuat wajah saya, enggak seperti apa. Ada mau persembahan di sini saya kasih, bukan mau sombong-sombongan, enggak. Saya hanya ingin mengatakan kita ini hamba Tuhan. Tanya semua staf-staf itu kalau pagi-pagi saya sudah katakan itu. Jangan pernah seperti pengemis hamba-hamba Tuhan, nggak boleh, nggak boleh. Tetapi memang hamba Tuhan pun harus hidup. Paulus ini didanai karena ini untuk dana pelayanan Paulus, ya. Jadi coba ya, hanya perbandingan saja. 12 kan? 12 suku Israel. Satu dihususkan untuk imam, Lewi lagi. Jadi nanti yang matematika sederhana, yang 11 lagi memberilah 1/10. 1/10 kali 11 berapa? Lebih 100%. 110. Yang lain jadi dapat berapa? 90. Kalau secara rata-rata, memang nggak mungkin rata-rata itu, tapi kalau secara rata-rata 110 loh dapatnya imam. Jadi sementara jemaat berapa? 90. Angka tipis lah, beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis. Lalu ini katanya, kepada Tuhan dan hambanya. Kenapa Paulus khusus ini membuat kata hambanya? Cukup kan kepada Tuhan, sudah cukup itu sebenarnya. Tapi mengapa? Kepada hambanya. Hamba-hamba Tuhan pun perlu hidup. Sama seperti di dalam perjanjian lama. Pernah suatu ketika semua imam-imam itu menjadi bekerja di luar sana. Padahal masih beda sih konsepnya dengan perjanjian baru. Waktu itu akhirnya tidak ada yang mengurusi Bait Allah. Apa yang terjadi? Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang melorot, ekonomi semua bangsa itu melorot. Jadi ini perlu, kata Paulus apa tadi? Dijaga keseimbangannya. Kan itu kan? Yang punya memberi kepada ini, bukan supaya kamu terbebani. Suatu saat bebanmu akan juga dibantu yang lain dalam bentuk dana, kan bisa saja, tapi dalam tidak bentuk dana banyak sekali. Begitulah kerajaan Allah itu dibangun. Tidak ada yang merasa katanya terlalu berlebihan dan tidak ada yang berkekurangan. Harus begitu keadaannya. Nah inilah ayat itu.
Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ini yang saya katakan tadi. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Karena Paulus saat itu sedang di dalam misi pelayanannya, penginjilannya, dan memang membantu beberapa jemaat-jemaat yang sangat-sangat kekurangan waktu itu. Tetapi ini dalam rangka penginjilannya Paulus, maka mereka mengatakan, enggaklah, kami pun ikutlah. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, atau kepada hamba Tuhan. Jadi ini adalah sebuah konsep Alkitabiah yang dimulai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Maka matematikanya tidak lagi kurang tambah, enggak. Ini Tuhan butuh, maka saya memberikan. Menarik sekali. Semalam ada seorang bapak lah saya katakan, pembina sih, memberi kepada orang. Lalu saya bilang, Tuhan ganti itu ya. Menarik juga saya pikir ini. Bolehkah? Masa Tuhan itu tidak katakan? Oke, asallah kau berikan. Kan gitu Tuhan. Dia itu adalah sahabat yang dekat. Jangan takut. Kira-kira itu yang ingin dikatakan bapak itu. Jangan takut. Aku mau memberi, lalu bilang, tapi ganti nanti Tuhan. Ya, polos sekali bapak ini, saya pikir. Iya, kan itu kira-kira maksudnya. Kenapa takut? Kenapa tidak berseru kepada dia? Kenapa kita tidak mau bertaruh? Iman kita berkata dia hidup. Nonsen, bohong. Kalau kita katakan dia hidup, tetanya di dalam ketakutan saja kita terus menjalani hidup ini. Ya, 5 juta aja kurang untuk biaya keluarga kami. Bagaimana kalau aku berikan ini 500.000? Jadi 4,5 juta kan? 500.000 aja, 5 juta aja kurang. Apalagi 4,5 juta. Siapapun ibu-ibu tanya, semua setuju itu. Karena itu matematika sederhana itu. 5 juta kurang 500.000. 4,5 juta dengan 5 juta mana lebih besar? Kalau 5 juta kurang membiayai, apalagi 4,5 juta. Kan gampang menghitungnya itu. Tetapi Tuhan katakan, kadang matematika kita ini amburadulnya itu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Pertobatan dompet. Benar, perhatikan. Kita baca dengan pelan. 3 ya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam apa? Segala sesuatu. Dalam apa? Dalam iman. Dalam apa? Dalam perkataan. Dalam apa? Dalam pengetahuan. Dalam apa lagi? Kesungguhan untuk membantu. Dalam apa lagi? Kasihmu terhadap kami. Stop dulu. Lengkap enggak? Jemaat di Korintus itu. Lihat. Imannya kaya. Segala sesuatu, perkataannya, pengetahuannya, kesungguhan membantu. Kasihmu terhadap kami. Benar-benar. Tapi ada satu. Dompetnya, perhatikan, mari kita baca. 3 ya. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pelayanan kasih itu maksud Paulus jelas, itu adalah dalam rangka membantu pelayanan Paulus dalam materi. Benar ya? Dompet pun harus bertobat. Lucu ya, ketawa ibu-ibu. Saya pun waktu saya sama seperti kamu kaya, rupanya jemaat Korintus ini kaya dalam apa? Segala sesuatu. Iman. Oh, mantap. Perkataan. Mantap kali. Mendorong orang, mantap juga kan? Kamu harus baik, harus banyak berbuat kepada pelayanan. Wah, mantap ini. Datang orang-orang dalam pelayanan juga boleh. Dalam pengetahuan, dalam kesungguhan membantu, dalam kasihmu terhadap. Tetapi demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ternyata mereka belum kaya di dalam pemberian kasih. Jadi perlu dompet bertobat. Bertobatlah dompet. Ada dulu Pak John lupa saya, tapi itu dulu kami undang di apa? Semua disuruh angkat. Pegang ya, kuat-kuat ya.
Nanti kalau jatuh uangnya, ambil katanya. Kami pegang dengan kuat. Orang kalau jatuh, misalnya ada isinya jatuh, nanti tunjukkan ke atas. Yang jatuh milikmu, yang di atas semua untuk Tuhan. Macam mana ini? Terkumpul waktu itu 20 juta. Ingat itu ya, I'm missionary. Itu tema kita di Parapat. Semua angkat. Waktu itu, ya orang kita pegang lah. Katanya kan, yang jatuh nanti kuambil katanya kan. Jangan lagi diambil. Tetapi perintahnya begitu. Yang terangkat semua ke atas untuk Tuhan, yang jatuh itu ambil milikmu katanya. Jatuh gak bisa. 20 juta. Apa perlu begitu ya saya pikir. Barangkali perlu juga nanti saya buat. Orang ibu-ibu dompetnya terapa ya. Gak seperti laki-laki ya. Tapi apa yang saya maksudkan, dia berkata begini. Banyak tangisan, banyak komitmen, banyak hal yang sudah diperbuat. Aku maulah membuat kepada Tuhan. Lalu dia berharap bahwa Tuhan akan membantu. Nyatanya tidak, karena dia anak seorang pendeta. Lalu dia sudah lihat ini. Susah dalam persembahan ini. Saya lanjutkan dulu. Lakukan segera. Kan mereka itu kan sudah berjanji tahun yang lalu. Ingatnya tadi kan? Tahun yang lalu. Nanti ku kirim Titus ya. Lakukan segera. Mana tahu ibu-ibu udah berjanji. Lalu pegang. Keluar. Kalau udah sempat masuk, memang susah keluar. Itu pula ya memang. Jemaat di Korintus pun kayaknya begitu. Dia janjilah, aku akan berikan ini ya. Keluar. Setengahnya lah ya Tuhan. Setengahnya. Ada lagi pengeluaran. Udah 1/4 bulan depan Tuhan. 1/4 pun gak jadi. Akhirnya ada cerita seperti itu. Memang akhirnya mungkin lucu-lucu gak ada. Dia nelayan dapatlah banyak ikan. Lalu di tengah Tuhan selamatkanlah aku. Nanti 3/4 dari ikan ini kujual untuk Tuhan. Sampailah udah mulai mendekat. Kira-kira ini udah selamat lah ini pikirnya kan. Udah tinggal 50 meter. Setengah lah ya Tuhan. Setengah. Sampai lagi semakin dekat 1/4 lah ya Tuhan. Udah mendarat dijualnya. Tuhan masih banyak kali pengeluaranku. Akhirnya gak diberi. Pulanglah dia ke rumah. Dia lihat rumahnya terbakar. Marah dia sama Tuhan. Tuhan, masalah di laut kita selesaikan di laut, jangan bawa ke darat. Lucu. Dan saya ingin menggugah ibu-ibu. Itu dengan disiplin menyisihkan. Perhatikanlah gambar kita yang pertama tadi. Seorang ibu hanya memberikan 2 peser. Berapa nilai sekarang ini? Supaya gampang mungkin 2.000 atau 1.000 rupiah. Sekarang ini. Dan yang nyanya ibu ini sangat miskin. Katanya itulah uangnya satu-satunya. Maka Tuhan tidak pernah sebenarnya melihat nominal. Maka dikatakan apa yang ada padamu? Berikan. Bukan apa yang ada padamu. Jadi ini Tuhan tidak sedang memberatkan kita. Yang ianya kita tidak mau disiplin, memberi dengan rela. Lagi Tuhanku mau manggil, gitu. Jadi jangan selalu, Pak Ramlan menggugah. Enggak. Iya, sama seperti Paulus menggugah orang di Korintus dengan mengambil contoh Makedonia. Itu saya hanya khotbah ini. Tetapi yang sesungguhnya kita lihat, Tuhanku. Maka saya katakan tadi, izinkan. Kalau yayasan kita ini berdiri pun, Pak Tobing dan semua kita sudah sepakat tidak mau misalnya hal-hal yang tidak jelas dari luar, tetapi dari kita untuk kita. Perhatikan itu dana kita itu. Memang dari kita untuk kita. Saya hanya mengingatkan sekali lagi, ibu-ibu tidak akan pernah berkekurangan kalau memberi dengan sukarela. Amin.
bukan dengan ketidakmampuan kamu katanya. Apa yang ada padamu, sisihkanlah itu. Jangan terlalu hanya untuk diri, berhitung terus kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berhitung kepada kita, selamat gak kita ya? Aduh, neraka lah bagian kita. Anaknya sendiri diberikan, bukan dengan emas dan perak, tetapi darah yang mahal katanya. Apalagi sih yang kurang dengan itu? Maka saya mengatakan ini, semalam kami baru dilantik menjadi menjadi ketua badan pengurus lagi, dan perlu saya sharingkan dengan ibu-ibu. Pelayanan kita memang itu banyak dalam kepenginjilan misalnya ya. Kalau ibu-ibu lihat itu memang besar dana kita ke sana. Mengapa saya mau menonjolkan? Saya tidak sedang membandingkan dengan gereja yang lain, supaya ibu-ibu menimbang juga kepada siapapun asal kepada Tuhan. Tetapi perlu juga mana yang paling penting, ya. Jadi saya kira saya tidak berlebihan kalau men-sharingkan itu. Saya tidak sedang mengatakan, oh PDP inilah satu, enggak. Tapi perlu juga saya beritahukan bahwa pelayanan kita ini memang menyentuh hati orang supaya datang kepada Kristus. Coba bayangkan, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan ke desa-desa itu, enggak ada berharap kita apa-apa pun dapat. Justru semua itu adalah pendanaan kita. Apakah ini berlebihan? Ya, karena kita lihat berapa pendanaan PI kita udah hampir enggak ada. Saya ingin bersaksi, bukan mau menonjolkan diri. Lebih sering kantong saya sendiri. Kalau kami pergi kantong saya sendiri, tanya itu dari pemuda itu. Mengapa? Memang nggak ada. Memang nggak ada. Jadi apa mau kita buat? Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang membawa orang kepada Kristus. Saya melayani dukun 2 kali berturut-turut ini. Apa yang saya perbuat kepada dia? Hanya menginjili. Banyak sekali barang-barang apa. Dan dia berkata, aku bersyukur, semua keluarga bersyukur. Banyak di daerah-daerah sana. Anak-anak kita ada 11 sektor. Itu anak-anak baru 140 orang, itu belum semua. Kita lihat, aku lihatlah, aduh polos-polos sekali lah anak-anak ini. Diajari tentang Injil. Semua pelayan-pelayan kita harus pergi ke sana. Jadi dana kita bukan hanya operasional di tempat ini. Kalau di sini ya cukuplah, hanya persembahan kita di sini pun cukup ke sini, ya kan? Jadi bukan, banyak pelayan-pelayan kita. Lalu para staf kita itu ada yang ini memiliki anak, memuliakan anak, mereka juga haruslah bisa. Lalu marilah memberi. Yang belum memberikan perpuluhannya ke sini, ya mungkin bolehlah dibagi. Mungkin terlalu berani saya mengatakan itu, tapi bolehlah sharing tentang pelayanan di sini. Iya, marilah memberi. Masa sekian lama gini belum memberi perpuluhan, agak aneh juga saya kira begitu. Haruslah memberi. Memberi itu yang pertama-tama kan kepada Tuhan. Kalau itu akhirnya disalurkan kepada hamba-hamba Tuhan, yakinlah ibu-ibu, itu pun untuk Tuhan itu. Untuk Tuhan itu. Bukan untuk, karena supaya bisa ada yang mengurusi semuanya ini. Itulah kira-kira yang bisa kita lihat di sini. Supaya terjadi keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saya kembali ke contoh yang tadi. Kalau kita masih berpikir bahwa kita ini tidak satu tubuh, memang susah. Jadi coba kita bayangkan, bapak pergi mencari uang, ibu masak, anak-anak disekolahkan makan, ya kan? Anak ikutlah nyapu, bantu-bantu mamanya, buat sakit hati sedikit mamanya, ya kan namanya keluarga kan? Lalu kalau bapak itu, aku aja yang ngapa terus, yang cari uang, sama aku semua makanan ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, istrinya pun gak mau lagi masak. Langi mehepeng mie katanya lah. Selesai sudah ini. Anak-anak pun nggak makan di rumah, berontaklah dia ke luar sana.
Kalau itu cara berpikirnya, karena saya pikir, enak-enak kali lah hamba-hamba Tuhan itu, kita yang capek-capek mencari uang, yang nggak bisanya kita tukaran, ya kan? Sekarang tukaran, enggak, panggilan kita beda-beda, itu aja masalahnya. Ada pengusaha berkata kepada saya, aku sebenarnya mau pendeta, tapi Tuhan tidak izinkan. Ada, karena saya ketemu dengan orang seperti itu. Ternyata kita ini adalah satu kesatuan, supaya semua bisa berjalan, supaya pelayanan dan kemuliaan Tuhan itu, berita Injil itu, kerajaan Allah itu terbangun dengan baik. Maka semua harus kerjasama. Yang memiliki lebih, berikanlah kepada yang kekurangan supaya cukup. Nanti suatu ketika kamu juga akan mengambil keuntungan dari situ. Dalam bentuk apa? Bukan harus dalam bentuk uang, tetapi sudah pasti minimal Tuhan melihat itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam nama Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apakah Tuhan tidak mengingatnya? Apakah saya perlu berkhotbah seperti khotbahnya para teologi sukses? Enggak. Tetapi yang pertama di situ kita mencintai Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita, maka wajiblah dari apa yang ada pada kita, kita sisihkan kepada Tuhan. Anda tidak setuju kata perpuluhan, terserah. Bukan soal itu lagi, bukan lagi nama-nama yang di atas yang susah kita hafal itu lagi. Untuk apa itu? Bukan lagi itu ya. Apa namanya ini? Bikum, kata, mika, ola, zefak salamin. Nah itu. Kamu dituntut dalam hatimu, ada yang bisa kamu beri anakku, kenapa tidak memberi? Kamu tahan-tahan pun itu, lihat tidak akan berguna itu. Sebagai contoh, katanya laut mati itu nggak ada kehidupan di situ. Mengapa? Semua ditampung, masuk nggak ada pengeluarannya. Jadi apa? Bau dan tidak ada kehidupan di situ. Laut mati. Garamnya tinggi sekali, datang dari semua mineral, tertumpuk di situ, garamlah semua, nggak ada dikeluarkan, tidak menjadi berkat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah persembahan itu untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.